Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Fauzia Arifin dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membuat video tentang riba. Secara bahasa atau etimologi, riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok, utang, dan harta. Untuk membedakan riba dengan tambahan keuntungan dari jual beli, pokok utang dan harta atau ra'sul mal ini sendiri lantas dibagi menjadi dua, yaitu ribhun atau laba dan riba. Ribhun atau laba didapatkan dari muamalah jual beli yang hukumnya halal, sedangkan riba adalah hasil dari adanya syarat tambahan pada kegiatan utang piutang atau barang kredit yang waktu akhir pelunasannya tidak tentu. Secara makna istilah atau terminologi, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang atau piutang jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Hukum riba. Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Ada banyak efek negatif dari riba yang dipraktikkan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, agama samawi semuanya melarang praktek riba. Mendapatkan keuntungan dari riba dapat menghilangkan sikap tolong-menolong, memicu permusuhan, dan sangat menyusahkan apalagi pemberi riba menentukan bunga yang sangat tinggi. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram, serta Islam tidak memperkenankan hal itu dipraktikkan dalam muamalah. Riba adalah usaha mencari rezeki yang tidak dibenarkan serta dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih muamalah membagi riba menjadi 4 jenis, yaitu riba fadli, riba qardi, riba yad, dan riba nasi'ah. Riba fadli adalah tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Hal yang dilarang di sini adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Riba iyad. Riba iyad adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Misalnya, jual beli emas, perak, dan bahan pangan yang penyerahan barangnya ditunda sampai harga emas naik atau turun. Riba nasi'ah adalah tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Misalnya, membeli hewan, namun pembayarannya diberi jarak waktu yang tidak menentu, padahal hewan itu harus diberi makan oleh si penjual tiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Samurah bin Jundub RA, sesungguhnya Nabi telah dilarang jual beli binatang dan pembayarannya diakhirkan. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.